Jelang pelaksanaan Pilkada 2020, Menteri Dalam Negeri menyatakan Pilkada serentak 100% siap digelar. Mendagri Tito Karnavian menyatakan pengamanan Pilkada serentak siap 100%. Sejumlah daerah rawan konflik pasca Pilkada juga telah diantisipasi oleh TNI Polri serta pengawasan dari DKPP. Hello everyone, welcome to our podcast. Perkenalkan, saya Elviana Putri Sasmita dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas persoalan mengenai menuju pilkada yang berkeadilan dan berdemokrasi ini. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum nih apa itu pilkada? Pilkada adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif yang telah memenuhi persyaratan. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dilaksanakan sejak tahun 2005. Proses penyelenggaraan pilkada mengalami beberapa perbaikan mengikuti perubahan UU yang mendasarinya. Pilkada serentak terakhir dilakukan pada 9 Desember 2020, di mana pilkada kali ini merupakan sejarah demokrasi pada masa pandemi. Namun, pilkada serentak ini masih diikuti isu politik identitas, sara, dugaan kecurangan sosialisasi, dan literasi digital terkait pelaksanaan pilkada. Sebelum itu, saya mau memperkenalkan kalian kepada narasumber kita pada podcast kali ini. Di sini udah ada Ovita, Sinta, Maratus, Novi, Vicky, dan Baihaki. Nah, menurut pandangan dari kalian, gimana sih tentang isu politik yang ada dalam pilkada serentak kali ini? Dimulai dari pihak pro, bagaimana alasannya? Kalau menurut saya sih, isu politik dalam pilkada itu wajar ya, karena praktiknya selama ini pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menunjukkan bahwa pemilihan melalui mekanisme DPRD seringkali berseberangan, bahkan tidak sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat di daerah. Bagaimana dengan pihak kontra? Apakah setuju dengan pendapat pro? Tapi kalau menurut pandangan saya selama ini, pelaksanaan pilkada serentak malah memunculkan berbagai fenomena yang terkait dengan politik transaksional, yaitu seperti barter politik, boneka politik, politik biaya tinggi, dan adanya money politik dalam perilaku memilih. Secara umum, politik transaksional seperti itu mencederai terwujudnya pemilu yang demokratis dan berimplikasi pada proses penyelenggaraan pilkada itu sendiri yang kurang demokratis. Selain itu, adanya politik transaksional tersebut dapat memunculkan benih-benih ketidakpercayaan pendukung. Betul sekali itu apa yang dikatakan oleh Mbak Sinta. Selain itu, dalam pesta demokrasi penyelenggaraan pilkada secara langsung tersebut, sering terjadi kasus sengketa mengenai perolehan hasil suara yang melibatkan para pendukung masing-masing calon, yang berujung pada konflik horizontal di banyak daerah. Munculnya money politik di beberapa lapisan masyarakat maupun lembaga politik dan pemerintahan, serta munculnya beberapa kasus korupsi yang menyeret atau melibatkan banyak kepala daerah di Indonesia yang lahir dari pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari pihak pro atau setuju dengan pihak kontra? Saya ingin memberi pendapat. Tapi itu hal yang wajar saat pilkada. Pilkada memang sering seperti itu, apalagi sampai ada politik uang. Politik uang dan janji manis sudah menjadi kebiasaan bagi para calon pemimpin saat ini. Hal tersebut dilakukan untuk merayu rakyat untuk memilihnya. Padahal rakyat itu sebenarnya tahu, itu hanya rayuan belakang. Namun, ternyata mereka masih tetap memilihnya karena adanya politik uang tersebut. Apakah ada pendapat dari pihak kontra? Tidak ada. Baik, apabila tidak ada tanggapan dari pihak kontra, akan saya lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang pilkada serentak yang dilaksanakan dalam masa pandemi seperti sekarang ini? Apakah sebaiknya ditunda untuk keselamatan
bersama, dan jika tetap dilaksanakan, apakah pilkada kali ini akan adil untuk semua dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi? Lebih baik ditunda. Anakan. Bagaimana alasan yang lebih baik tetap dilaksanakan? Menurut pendapat saya, jika tidak dilaksanakan itu resikonya ke KPU dan penyelenggara pemilu lainnya, di mana mereka harus menyusun regulasi, mekanisme, dan persiapan dari awal lagi, dan menjadikan proses ini semakin lama. Bukan hanya itu saja, jika dipersiapkan dari awal lagi, maka otomatis anggaran yang digunakan juga bertambah. Kemudian, kehadiran para kepala daerah baru sangatlah dibutuhkan, terutama terkait kebijakan dalam menyelesaikan krisis dan membantu masyarakat dari dampak COVID-19. Atas dasar permasalahan tersebut, saya kira pemerintah harus berpikir ulang apabila ingin menunda pilkada seperti itu. Untuk pendapat dari pihak pro yang sebaiknya ditunda? Iya, menurut saya lebih baik ditunda. Karena pilkada di masa pandemi seperti saat ini tidak hanya mengancam keselamatan jiwa warga negara kita saja, tetapi juga bisa menjadi hambatan bagi substansi pilkada itu sendiri. Misalnya, bagaimana penyelenggara pemilu mengambil keputusan jika kelak 2 hingga atau 3 orang, bahkan seluruh komisionernya terkonfirmasi positif COVID-19. Bukankah untuk mengambil suatu keputusan dalam sebuah rapat KPU, rapat harus disetujui atau dihadiri oleh 3 atau 4 orang komisioner. Pada pemilu yang sudah-sudah, metode kampanye tatap muka dianggap menjadi metode yang paling efektif untuk mensosialisasikan visi misi, program kerja, dan yang meyakinkan pemilih. Pada tahapan kampanye, peserta pemilu akan berinteraksi dengan pemilih, dan tentu saja kumpulan banyak orang tidak dapat dielakkan begitu saja. Itu pendapat saya. Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Vicky. Di masa pandemi COVID-19, prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah seharusnya diorientasikan pada pengentasan krisis kesehatan, termasuk dalam hal pilkada, yaitu dengan cara menaikkan pertumbuhan ekonomi di tengah COVID-19, seperti peserta pilkada yang bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sembako dan kebutuhan sehari-hari sebagai prioritas kampanye. Apakah ada pendapat lain? Tidak. Sudah tidak ada. Baik, kalau tidak ada, mungkin saya bisa ambil kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan kali ini, isu yang terjadi dalam pilkada seperti politik uang sering muncul dalam proses pemilihan kepala daerah. Saat pilkada banyak terjadi pelanggaran karena isu tersebut. Pilkada serentak juga memunculkan berbagai masalah seperti fenomena yang terkait dalam politik yaitu barter politik, boneka politik, dan adanya money politik. Dalam kasus ini menimbulkan ketidakpercayaan pendukung pemilihan kepala daerah. Terlihat ironis bila pilkada yang diagung-agungkan sebagai pesta demokrasi rakyat justru mengancam kesehatan rakyat itu sendiri. Perlu adanya kebijakan strategis yang berdampak masif untuk mengatur pelaksanaan pilkada. Kebijakan tersebut bisa berupa penundaan, khususnya di daerah yang merupakan zona merah dan zona oranye penyebaran COVID-19, ataupun pengubahan sistem pemilihan. Baiklah, terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan untuk mengisi podcast kali ini dengan judul Menuju Pilkada yang Berkeadilan dan Berdemokrasi. Sekian, terima kasih.